Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat mengikuti pelajaran, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Ibu Herlina Asmawati. Hari ini Ibu akan menyampaikan pelajaran IPA kelas 9 semester ganjil bab 4 listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan pertama ini, materi yang akan dibahas adalah konsep listrik statis. Buku yang digunakan adalah buku siswa untuk SMP dan MTS kelas 9 edisi revisi tahun 2018 dan materinya terdapat pada halaman 163 sampai 168. Tujuan pembelajaran adalah 1. Peserta didik mampu memberi contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Peserta didik mampu menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosok pada rambut. 3. Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. 4. Peserta didik mampu menjelaskan interaksi benda bermuatan listrik. Dan 5. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop. Sebagai apersepsi, silakan kalian amati gambar yang ada di layar. Mengapa serpihan kertas dapat menempel di sisir yang telah digosok pada rambut? Yuk, kita jawab. Sisir setelah digosok pada rambut akan bermuatan listrik. Sehingga sisir yang telah bermuatan listrik tersebut ketika didekatkan pada serpihan kertas, maka serpihan kertas bisa menempel pada sisir. Muatan listrik yang terdapat pada sisir disebut listrik statis. Baiklah anak-anak, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran. Listrik statis yaitu suatu fenomena kelistrikan yang dimana partikel bermuatan ditransfer atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya adalah saat kita menyisir rambut. Tanpa terasa, rambut akan terangkat mengikuti arah sisiran. Peristiwa ini merupakan fenomena listrik statis. Sebelum mempelajari tentang listrik statis, kita perlu tahu bahwa sebuah benda tersusun atas partikel-partikel terkecil. Partikel-partikel terkecil itu dinamakan atom. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tayangan berikut ini tentang struktur atom. Atom terdiri dari inti atom yang disusun oleh muatan positif dan muatan netral. Sedangkan muatan negatif bergerak mengelilingi inti atom. Untuk selanjutnya, muatan negatif disebut elektron, muatan positif disebut proton, dan muatan netral disebut neutron. Partikel yang dapat bergerak bebas adalah elektron. Elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom lainnya, sehingga atom yang semula netral dapat menjadi atom bermuatan listrik. Atom netral dan atom bermuatan bisa kalian lihat pada layar kaca berikut.
Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Contoh model atom netral adalah atom hidrogen. Atom hidrogen memiliki satu buah proton, satu buah elektron. Ini berarti atom hidrogen atom yang netral. Kamu sudah mengetahui bahwa atom ada yang bermuatan listrik dan ada yang bermuatan netral. Demikian pula dengan benda. Benda netral dapat dibuat menjadi bermuatan listrik dengan 3 cara, yaitu pertama dengan cara digosok. Cara digosok bisa kalian lihat pada gambar layar berikut. Gambar yang pertama adalah batang kaca yang semula netral akan bermuatan positif setelah digosok pada kain sutra, dan kain sutra akan bermuatan negatif. Gambar B, batang plastik yang semula netral akan bermuatan negatif setelah digosok pada kain wol, dan kain wol akan bermuatan positif. Bagaimana interaksinya? Perhatikan gambar berikut ini. Jika dua benda bermuatan sejenis didekatkan satu sama lain, akan terjadi tolak-menolak. Dan jika dua benda bermuatan tidak sejenis didekatkan satu sama lain, akan tarik-menarik. Perhatikan tabel 4.1. Tabel 4.1 menunjukkan urutan deret benda. Misal, mika atau plastik digosok dengan bulu kelinci yang berada di atasnya. Maka mika atau plastik akan bermuatan listrik negatif. Jika bulu kelinci digosok dengan benda yang ada di bawahnya, yaitu mika atau plastik, maka akan bermuatan positif. Deret semacam inilah yang dinamakan deret tribolistrik. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian pelajari dan pahami tabel 4.1 pada buku siswa halaman 167. Kedua, yaitu dengan cara konduksi. Cara ini hanya dapat dilakukan pada benda yang terbuat dari bahan-bahan tertentu. Dalam cara ini, untuk menghasilkan muatan listrik, kedua benda harus mengalami kontak langsung atau dengan cara disentuhkan, agar sejumlah elektron mengalir dari satu benda ke benda lain. Cara ketiga yaitu dengan cara induksi. Cara ini dilakukan dengan mendekatkan benda yang sudah bermuatan listrik ke benda netral. Contoh 1, penggaris yang sudah bermuatan listrik negatif didekatkan ke potongan kertas. Pada potongan kertas akan terjadi pemisahan muatan. Muatan positif akan berada di bagian yang dekat dengan penggaris, sedangkan muatan negatif akan berada di bagian yang jauh dari penggaris. Cara ini bisa dilihat di video berikut ini.
Contoh 2, cara ini dilakukan pada prinsip kerja elektroskop. Apa fungsi elektroskop? Yaitu untuk mendeteksi benda bermuatan listrik atau tidak, dan untuk mendeteksi jenis muatan listrik. Bagaimana cara kerja elektroskop? Pertama, pada saat netral, elektron dan proton tersebar merata pada seluruh elektroskop, sehingga daun logam akan menguncup. Kedua, pada saat knop didekati muatan negatif, muatan positif akan berkumpul di sekitar knop, dan muatan negatif akan berkumpul di sekitar daun logam, sehingga daun logam akan membuka. Ketiga, pada saat knop didekati muatan positif, muatan negatif akan berkumpul di sekitar knop, dan muatan positif akan berkumpul di sekitar daun logam, sehingga daun logam akan membuka. Bagaimana cara menetralkan kembali elektroskop yang sudah bermuatan? Yaitu untuk menetralkannya kembali, knop dapat disentuh dengan tangan atau dihubungkan ke tanah. Anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, setelah mengikuti uraian materi yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas pertama, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. 1. Sebutkan 2 contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Apa yang terjadi pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut? 3. Apa yang terjadi jika atom kekurangan elektron? Dan apa yang terjadi jika atom kelebihan elektron? 4. Bagaimana interaksinya jika 2 buah benda bermuatan sejenis didekatkan satu sama lain? Berikutnya, 2 buah benda bermuatan tidak sejenis didekatkan satu sama lain. Dan kelima, jelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop. Tugas kedua, buatlah peta pikiran tentang konsep listrik statis berdasarkan urutan berikut ini. 1. Menuliskan contoh gejala listrik statis. 2. Menyebutkan jenis muatan listrik. 3. Menjelaskan interaksi 2 buah benda yang bermuatan listrik. 4. Menyebutkan alat untuk mendeteksi ada tidaknya muatan listrik. Jawaban untuk perintah nomor 1, 2, 3, dan 4 kalian tulis pada peta pikiran berikut ini sesuai dengan nomor yang ada. Peta konsep ini hanya sekedar contoh. Kalian boleh membuat peta konsep yang lebih menarik lagi sesuai dengan kemampuan. Ayo anak-anak, marilah kita ambil kesimpulan dari uraian materi yang Ibu sampaikan tadi. Bagaimana konsep listrik statis? Yaitu, listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap atau statis. Untuk mempelajari listrik statis, terlebih dahulu mengenal atom. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom bermuatan negatif jika kelebihan elektron. Atom bermuatan positif jika kekurangan elektron. Jadi,
Berdasarkan konsep listrik statis, terdapat dua macam muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Bagaimana interaksinya? Yaitu dua benda yang muatannya sejenis jika didekatkan satu sama lain saling tolak menolak. Dua benda yang muatannya tidak sejenis jika didekatkan satu sama lain akan tarik menarik. Baiklah anak-anak, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran IPA hari ini? Apa manfaat yang kalian dapatkan? Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti pelajaran IPA hari ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi pada pertemuan kedua dalam materi Hukum Kulon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.